Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salin Ridela Ramanda dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang bingkai sejarah Indonesia dalam karya sastra. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum apa sih pengertian teks cerita sejarah? Jika teman-teman belum tahu dan ingin tahu pengertian teks cerita sejarah, silakan simak slide selanjutnya ya. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah, ada beberapa unsur fakta seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, isinya dapat berupa fakta, dapat juga berupa fiksi, dengan latar cerita berupa fakta. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Secara umum, teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yakni teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks cerita sejarah ini benar-benar ada, begitu juga latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja dalam penulisannya disertai unsur-unsur sastra, seperti dialog yang membuat cerita tersebut semakin menarik dibaca, dan teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta. Informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Teks cerita sejarah berisi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Fakta sejarah yang terjadi dikemas dalam sebuah cerita baru. Untuk menemukan informasi penting tersebut, pembaca harus membaca keseluruhan isi cerita sejarah. Adapun langkah-langkah menemukan informasi penting teks cerita sejarah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun isi cerita. Sementara itu, unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar. Identifikasi nilai-nilai dalam teks sejarah. Cerita sejarah mengandung nilai-nilai kehidupan. Anda harus menganalisis isi teks cerita sejarah untuk menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalamnya. Berikut langkah-langkah dalam mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca cerita dalam teks cerita sejarah secara seksama. Yang kedua, menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Dan yang keempat, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Suatu teks cerita sejarah tidak lepas dari nilai-nilai yang diselipkan pengarang. Nilai-nilai tersebut dapat diketahui dengan menganalisis tindakan tokoh dalam cerita. Nilai kehidupan dalam cerita sejarah harus disimpulkan. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Untuk mengkonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, Anda harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Setelah mengetahui struktur teks eksplanasi, pokok isi teks cerita sejarah dikembangkan menjadi isi dari teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan teks cerita sejarah. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi.
Keterangan berfungsi memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita atau novel cerita, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan bukan unsur utama kalimat. Keterangan dapat terletak pada bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Keterangan mempunyai beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, keterangan tempat. Berfungsi menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan tempat adalah di, ke, dari, di dalam, dan pada. Yang kedua, keterangan waktu. Berfungsi menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita sejarah. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan waktu adalah pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Yang ketiga, keterangan alat. Berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan alat adalah dengan. Yang keempat, keterangan tujuan. Berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan tujuan adalah agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. Yang kelima, keterangan cara. Berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Preposisi yang digunakan untuk menandai keterangan cara adalah dengan, secara, dan dengan cara. Yang keenam, keterangan penyerta. Berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan penyerta adalah dengan, bersama, dan beserta. Yang ketujuh, keterangan perbandingan. Berfungsi membandingkan dua aspek baik yang sama maupun berbeda. Dan yang kedelapan, keterangan sebab. Berfungsi menerangkan terjadinya suatu kejadian. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabungkan dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya kata sifat yang ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Bahasa kias. Menurut Abrams, ahli bahasa, kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari, penyimpangan bahasa standar, atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata, agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias biasanya terdapat pada makna simbolik dan ungkapan. Yang pertama, makna simbolik. Penulis menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dimaknai oleh pembaca. Pembaca dapat mengaitkan simbol tersebut dengan konteks cerita. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Kemudian, ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Penyusunan teks cerita sejarah pribadi. Penyusunan dan cerita sejarah pribadi terbagi menjadi dua, yakni membuat teks cerita sejarah pribadi. Wawancara merupakan salah satu cara untuk membuat teks cerita sejarah. Wawancara berguna menggali fakta sejarah masa lalu. Fakta sejarah tersebut dapat dijadikan landasan dalam penulisan teks cerita sejarah. Berikut cara membuat teks cerita sejarah dengan wawancara. Yang pertama, bertanya atau menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Pencarian informasi ini berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah berupa fakta. Yang kedua, mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, cerita sejarah dapat mempunyai beberapa versi, terutama berkaitan dengan unsur cerita yang bersifat fiktif. Yang ketiga, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Dalam penentuan ini, jangan lupakan bahwa cerita sejarah mengenai fakta. Jadi, ambillah cerita sejarah mengandung paling banyak fakta di dalamnya. Dan yang keempat, membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Urutan ini membantu Anda memahami cerita sejarah yang terjadi. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, menentukan tema sebagai pokok pikiran teks cerita sejarah.
Yang kedua, menentukan pusat, pengisahan, atau sudut pandang dalam penulisan teks cerita sejarah. Yang ketiga, menentukan penokohan dalam cerita, seperti ciri fisik dan watak tokoh. Yang keempat, menyajikan teks cerita sejarah dengan alur yang menarik, meliputi tahap penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Dan yang kelima, menyunting teks cerita sejarah yang selesai dibuat. Dan penyuntingan teks cerita sejarah. Menyunting merupakan kegiatan menyiapkan naskah dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Menyunting berkaitan dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Menyunting memungkinkan teks cerita sejarah yang dibuat menjadi lebih baik dan sempurna. Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Dan yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang Anda baca. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.